Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'an فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Akhirji Prasetya yang sudah membacakan beberapa ayat Al-Quran. Semoga dengan membacanya Al-Quran acara kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah menunjukkan pukul 17.10. Kita akan bersama-sama mungkin beberapa menit, 50 atau 50 menit ke depan kita akan langsung mendengarkan kajian tema kita hari ini, mempersiapkan diri untuk bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, yang insyaallah dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Mustafid LC. Kepada Ustaz Mustafid LC kami persilakan dengan segala hormat. Bisa-bisa maksudnya bikin jarum iki Joko iki juga berarti ya itu kan bisa iki sih ingin ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Suparman tadi, tema hari ini apa tadi? Mempersiapkan diri menyambut bulan mulia. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sekarang kita sudah ada di bulan apa ini? Rajab. Bulan Rajab. Maka insya Allah setelah Rajab akan datang bulan habis Rajab apa? Habis Rajab itu apa? Sya'ban. Habis Sya'ban insya Allah akan ada bulan Ramadan. Berbicara tentang mempersiapkan diri, itu biasanya kenapa kita mempersiapkan diri? Biasanya ketika kita mempersiapkan diri itu karena ada sesuatu yang istimewa yang akan kita sambut. Kesiapan kita mempersiapkan diri kita sebanding dengan bagaimana sesuatu yang akan kita sambut itu. Kalau misalnya Bapak Ibu-ibu tiba-tiba ajudannya gubernur datang, ajudannya gubernur Jambi datang, insya Allah besok Pak Gubernur mau nginep di rumah Bapak Ibu. Kira-kira apa yang dilakukan? Mempersiapkan semaksimal mungkin. Enggak cukup satu masakan. Sudah masak rendang, masih enggak cukup. Masih dendeng, masih dan sebagainya. Kalau yang datang bupati, oke lah mungkin rendang, kan? Yang datang camat, oke mungkin kita masih masak-masak di rumah. Kalau yang datang kepala hansip, ya tetap teh manis cukup. Demikian seorang mempersiapkan dirinya ketika ingin menyambut sesuatu yang menurut dia spesial.
Berkaitan dengan bulan Ramadan. Nah, ini spesialnya apa sih? Kok harus kemudian kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan itu? Maka saya ingin mengawali perkataan seorang ulama besar, Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi mengatakan, "Asy-syuhur al-ithnai asyara kamathali aulati Yaqub alaihi salam." Bulan yang 12 itu seperti anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu punya anak berapa jumlahnya? 12. Wa syahru Ramadan baina syuhuri ka Yusuf baina ikhwatihi. Dan bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain itu sebagaimana Yusuf di antara saudara-saudaranya. Yusuf itu punya saudara 11. Fakama anna Yusuf ahabbal aulati ila Yaqub, kadzalika Ramadan ahabba syuhuri ila alamil ghuyub. Sebagaimana Yusuf adalah anak yang paling dicintai oleh Yakub, maka demikian juga Ramadan adalah bulan yang paling dicintai oleh alamul ghuyub. Alamul ghuyub itu apa? Zat yang paling maha mengetahui hal-hal gaib. Lalu di akhir perkataannya Ibnul Jauzi mengatakan, fasaddal wahidu khalala ahada ashar kadzalika syahru Ramadan narju an natalafa fihi ma farratna fi sa'iris suhur. Sebagaimana satu anak itu bisa menutupi kerusakan 11 saudaranya, sebagaimana Yusuf bisa menambal kerusakan yang ada pada saudaranya, 11 saudaranya, maka demikian juga bulan Ramadan. Kita berharap satu bulan itu yang akan memperbaiki kelalaian kita di 11 bulan yang lain. Ini perkataan Ibnul Jauzi. Kemudian ulama yang lain, Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi, beliau mengatakan, syahrul Rajab syahrun lizzar'i wa Sya'ban syahrus sakyi lizzar'i wa Ramadan syahru hasatiz zara'. Bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam, dan bulan Sya'ban itu untuk menyirami tanaman kita, dan nanti bulan Ramadan itu adalah bulan untuk memanen tanaman kita. Jadi kalau kita ingin bahwa Ramadan kita nanti maksimal, maka minimal persiapannya sudah dimulai dari bulan Rajab. Dalam ucapan yang lain, para ulama mengatakan para sahabat dulu mereka akan membagi tahun menjadi 2. 6 bulan setelah Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan, maka mereka akan berdoa meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sementara 6 bulan berikutnya mereka akan berdoa agar ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kayak gitu. Sampai kemudian salah satu doa yang sangat masyhur yang kita kenal, terutama ketika kita masuk bulan Rajab, ada yang hafal? Allahumma barik lana fima razaqtana. Enggak gitu. Terus enggak apa-apa, itu adanya air ya, enggak apa-apa. Enggak ada snack ini panitia. Allahumma barik lana. Mana Afif? Ketika bulan Rajab ada satu doa yang sangat terkenal yang biasa diucapkan oleh para ulama salaf dulu. Gimana doanya, Fif?
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Gitu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Meskipun secara sanad kalau yang baca penjelasan para ulama, riwayat yang menjelaskan tentang doa itu banyak dilemahkan oleh para ulama secara sanad. Ya, dihukumi sebagai hadis yang dhaif. Akan tetapi para ulama membolehkan untuk mengamalkan doa itu. Maka para ulama salaf juga mengamalkan doa itu karena meminta keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban dan meminta agar disampaikan ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Lalu bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW ketika akan memasuki bulan Ramadan? Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini juga sebagian melemahkan, tapi sebagian mengatakan, misalnya Syekh Al-Albani kalau nggak salah mengatakan meskipun secara sanad ini lemah, tapi banyak riwayat lain yang menguatkan sehingga hadis ini naik menjadi minimal hasan li ghairihi. Rasulullah SAW lamma hadara Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, qala Rasulullah SAW yubashiru ashabah, maka Rasulullah memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya. Atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Rasulullah SAW bersabda, atakum Ramadan, akan mendatangi kalian atau telah mendatangi kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, Allah mewajibkan atas kalian puasa di bulan itu. Tuftahu fihi abwabus sama, dibuka di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup di bulan-bulan itu pintu jahim, neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, pada bulan itu setan-setan dibelenggu. Meskipun nanti ada penjelasan setan dibelenggu itu bagaimana. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Nah, ini patut digarisbawahi. Rasul mengatakan lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Rasul mengatakan di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Man hurima khairaha, barang siapa yang diharamkan dari kebaikannya, diharamkan tidak mendapatkan Lailatul Qadar, faqad hurim, maka sungguh dia telah diharamkan. Maksudnya sungguh dia terhalang dari kebaikan. Ini harusnya jadi catatan kita semua. Di sini kira-kira siapa yang paling banyak telah melakukan puasa Ramadan? Ada yang umur 60? Kalau umur 60 dulu mulai puasa, katakanlah umur 15, maka sudah berapa? 45 kali dia menjalani puasa. Kalau yang mungkin sekarang umur 30, mungkin dia puasa umur 15, kita ngambil yang balik aja, maka sudah 15 kali dia puasa. Tapi pertanyaannya, man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang diharamkan dari Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah diharamkan. Barang siapa yang terhalangi mendapat Lailatul Qadar, maka sungguh dia terhalang.
Itu kata Rasulullah SAW. Maka ini sebenarnya menjadi renungan kita bersama. Sekian kali kita melakukan puasa Ramadan, jangan-jangan usaha kita untuk mendapat Lailatul Qadar itu belum pernah kita lakukan. Kalau itu belum, maka kita menjadi faqad hurim tadi, orang yang terhalang dari segala kebaikan. Karena inti Ramadan ada di situ. Maka insya Allah mudah-mudahan terlaksana. Ustadz Suparman sudah banyak program, insya Allah tahun ini kalau mudah-mudahan Allah mengizinkan, kita mau mengadakan iktikaf. Dengan iktikaf ya, dalam rangka tadi Rasul mengatakan barang siapa yang terhalang dari malam itu, maka sungguh faqad hurim, dia terhalangi. Maka insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita bisa melaksanakan iktikaf. Ya minimal syukur-syukur kalau bisa 10 hari full, kalau 10 hari terakhir. Kalau tidak ya mungkin malam harinya tidak apa-apa, kalau memang pekerjaan tidak bisa ditinggal ya, tapi harapannya si kita bisa melakukan iktikaf itu. Alhamdulillah sekarang ya, banyak mungkin insya Allah nanti misalnya bisa diisi selain sholat tarawih, mungkin ada qiyamul lail. Insya Allah banyak imam-imam, santri-santri yang bisa gantian jadi imam. 1 juz per malam siap? Setengah juz lah ini lah, setengah juz, mudah-mudahan itu harapan kita. Karena tadi kalau selama ini kita tidak pernah memperhatikan itu, jangan-jangan selama itu pula kita termasuk yang disebutkan dalam hadis faqad hurim, orang-orang yang terhalangi dari kebaikan bulan Ramadan. Udah kan? Apa iya Ramadan kita mau sama dengan Ramadan kemarin yang hanya disibukkan dengan hal seperti itu? Semakin dekat, semakin menuju akhir bulan Ramadan, semakin kita disibukkan dengan yang lain, dengan dunia. Nah, maka apa ya terus seperti itu? Ibu-ibu, kalau toh mau nyetok kue, stok sekarang bisa enggak sebelum Ramadan? biar nanti bapak-bapaknya minimal bisa ikut iktikaf kalau memang mungkin. Jadi bapaknya tidak lagi disuruh bantu di dapur untuk tolong 10 hari atau minimal malam harinya itu bisa untuk ya sama-sama kita belajar iktikaf. Nah, tidak cuma tidur aja, insya Allah ya nanti ya kita isi dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Udah ya. Nah, terus berkaitan dengan persiapan, mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, kalau para sahabat dulu, maka mereka akan gembira ketika akan masuk bulan Ramadan. Ya bagi kita minimal paksakan untuk gembira, ya, meskipun berat. Ya. Tapi itu yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat ketika akan masuk bulan Ramadan, maka mereka gembira luar biasa. Bagaimana tidak? Karena bulan ini bulan yang spesial yang Allah sediakan, yang berbeda dengan 11 bulan yang lain. Satu kali kita melakukan kebaikan di situ, nilainya tidak sama ketika kita melakukan kebaikan yang sama di bulan yang lain. Yang kedua, ini yang masih punya tanggungan hutang. Ibu-ibu yang masih punya tanggungan hutang, ya minimal bulan Sa'ban itu udah selesai lah. Ya, kalau Aisyah kalau nggak salah itu seringnya itu nyaur mengkodok itu di bulan Sya'ban kalau tidak salah. Ya, jadi yang masih punya tanggungan tolong selesaikan itu. Nah, meskipun kadang sering ditanyakan bagaimana kalau sampai tahun berikutnya, boleh enggak? Kalau ditanya boleh sih boleh saja. Terus apa nanti cara bayarnya? Di situ para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ketika sudah lewat 1 tahun maka dilipat gandakan jadi 2 kali lipat dalam rangka untuk takzir agar orang jera. Berarti menurut satu pendapat
ketika dia satu hari pernah tidak puasa lalu belum dibayar sampai masuk tahun berikutnya, maka menjadi 2 hari agar dia kapok gitu. Tapi ulama yang lain berpendapat tetap membayar sesuai jumlah hari yang ditinggalkan. 1 hari ya dibayar 1 hari. Milih yang mana, Bu? 1 hari aja. Tidak apa-apa. Tapi dibayar, ya segitu aja lah. Dibayar, segera. Kalau tidak, itu nanti akan semakin berat. Nah, mungkin sedikit yang akan kita bahas ini berkaitan dengan ayat puasa. Untuk mengawali ayat puasa yang ya saya yakin semua sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Sampai situ dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kira-kira kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, itu Allah memanggil karena sayang atau memanggil karena benci? Kira-kira kalau orang sudah dipanggil wahai orang-orang yang beriman, itu panggilan sayang atau panggilan benci? Sayang. Panggilan sayang jelas. Berarti kalau misalnya bapak manggil ibunya dengan panggilan kesayangan, ibu manggil anaknya dengan panggilan kesayangan. Biasanya setelah panggilan sayang itu akan ada apa? Hadiah. Bisa hadiah, bisa apa? Sesuatu yang menyenangkan. Tetapi dalam ayat ini, setelah Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, justru kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Pertanyaan saya, puasa itu beban atau tidak? Jujur aja, jujur. Puasa itu beban nggak? Beban. Atau ada yang nggak anggap beban? Luar biasa. Puasa itu beban nggak? Ya, beban. Setelah dipanggil dengan panggilan kesayangan, tapi justru dikasih beban. Kira-kira ketika ada orang memberikan beban, itu bukti sayang apa bukti benci? Saya ngasih ilustrasi gini. Bapak ibu-ibu punya anak, besok mau UN, ujian nasional. Sekarang dilihat anaknya masih main terus, liringan kemana-mana. Ini orang tua pertama, dibiarkan. Orang tua kedua tahu anaknya besok mau ujian. Ketika dia main, dipanggil, nak besok ujian, ayo sekarang belajar, bapak ibu tungguin. Pertanyaan saya, dari 2 tipe orang tua ini yang sayang anak yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Yang membiarkan anaknya bermain atau memberikan beban pada anaknya untuk belajar karena besok mau ujian? Yang sayang anak yang mana? Yang pertama? Sepakat yang kedua. Jadi beban kadang bukti sayang, karena ada kebaikan di situ. Justru orang tua yang kadang membiarkan tadi, sudah tahu besok anaknya mau ujian, main sampai malam nggak pulang, dibiarkanlah. Kenapa? Udah kasihan. Justru itu orang tua yang tidak sayang kepada anak. Maka di sini setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, panggilan kesayangan, lalu diberi beban, maka justru itu salah satu bukti Allah sayang kepada kita, karena di balik beban itu ada kebaikan yang sangat banyak. Jadi itu bukti Allah sayang pada kita. Kita dikasih beban, tapi Allah tahu di balik beban itu ada manfaat yang sangat banyak yang mungkin untuk kita peroleh.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana siam itu juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Saya tanya, syariat para nabi terdahulu dengan nabi terakhir Nabi Muhammad itu syariatnya sama enggak? Syariatnya kira-kira, hukum syariatnya sama enggak? Syariatnya Nabi Musa dengan syariatnya Nabi Muhammad sama enggak? Sama? Beda. Kalau ngajak untuk mentauhidkan Allah, semua nabi mengajak untuk mentauhidkan Allah. Tapi dalam bab syariat itu beda. Ada yang berbeda. Misalnya, kalau syariatnya umatnya Nabi Musa ketika ingin tobat itu enggak cukup kayak umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad ketika pengen tobat sudah cukup berhenti dari maksiat itu, menyesal, tidak mengulangi. Kalau berkaitan dengan hak manusia, yo minta dihalalkan. Tapi umatnya Nabi Musa dalam surat Al-Baqarah itu, salah satu caranya ketika mereka akan bertobat disuruh apa? Suruh bunuh diri. Ada yang mengatakan disuruh saling bunuh-membunuh. Yang berhasil membunuh diterima taubatnya, yang terbunuh juga diterima taubatnya. Atau disuruh bunuh diri. Bayangkan, kalau syariat itu berlaku pada kita, habis kita. Tiap hari bunuh diri. Tiap hari bunuh diri. Tapi alhamdulillah, syariat itu hanya berlaku untuk umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Muhammad enggak, alhamdulillah enggak suruh bunuh diri. Pakaian yang kotor kena najis. Kalau di syariat Nabi Muhammad cukup dibersihkan. Tapi syariat orang terdahulu, pakaian yang terkena najis disuruh gunting atau dibuang. Setiap hari ibu-ibu beli baju. Setiap hari beli baju. Nah, tetapi ada satu syariat di mana semua nabi itu ada syariat itu, yaitu syariat puasa. Syariat mungkin beda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lain, tapi ada semua nabi itu ternyata memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Maka di Quran, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Karena puasa ini memang dibutuhkan untuk memperbaiki, baik dari sisi fisik maupun rohani kita. Dari sisi fisik bisa ditanya sama dokter, bisa ditanya sama dokter, kan? Metode apa yang terbaik untuk kesehatan? Maka pasti akan menjawab puasa. Puasa. Sebagaimana mesin ketika sudah terlalu lelah digunakan, maka ada saatnya harus diistirahatkan. Sama tubuh kita, sudah digunakan untuk ngunyah 11 bulan 11 bulan nggak berhenti, maka harus ada 1 bulan itu ya tetap ngunyah, cuma ngunyahnya terbatasi. Harusnya gitu, tapi kadang balas dendam juga. Puasa yang makannya 3 kali juga. Habis maghrib makan, habis taraweh terus sahur. Jadi pindah jam dong, ya. Tapi minimal siang itu dia akan mengistirahatkan anggota tubuhnya dari itu. Karena memang seperti itu. Lihat, semua dokter mengatakan, bahkan yang non muslim pun, dokter non muslim pasti mengatakan salah satu cara tersehat itu adalah puasa. Maka syariat puasa itu ada di semua syariat para nabi dan rasul. Cuma nanti beda, syariatnya beda. Umat terdahulu dalam kitab tafsir disebutkan, kalau mereka sudah tertidur maka sudah tidak boleh makan. Jadi kapan mereka mulai puasa? Saat mereka tertidur. Maka ini yang ngantuk-ngantukan kalau pakai syariat terdahulu, habis maghrib kok ketiduran,
itu sudah langsung puasa, sudah nggak boleh makan. Ini syariat orang terdahulu. Habis, makanya ada di hadis itu, orang suaminya pulang ke rumah, nanya istrinya, ternyata nggak ada makanan. Akhirnya istrinya keluar nyari makanan. Sampai rumah suaminya sudah tidur. Saat itu orang kalau sudah tertidur maka sudah tidak boleh makan. Makannya harus besok lagi, nunggu maghrib lagi. Maka kemudian karena dia sudah tertidur, dia lanjut puasa, besoknya pingsan. Pingsan. Iya, dia itu sih. Itu syariat terdahulu. Alhamdulillah. Syariat kita umat Nabi Muhammad SAW itu relatif ringan lah. Nah, di negara-negara tropis kayak kita ya wajar lah, mungkin sekitar berapa? 12-13 jam enggak? Kita puasa subuh katakanlah sekarang jam 5. Ya sampai jam setengah 7, 12-13 jam itu. Nah, saudara kita yang di negara Eropa sana, sebagian itu mereka harus puasa bisa sampai 20 jam. Karena di sebagian negara Eropa itu di bulan-bulan tertentu itu siang harinya lebih lama dibandingkan malamnya. Kalau kita di tropis rata-rata lah 12 jam, enak. Nah, ya. Jadi semua syariat puasa ada di ajaran semua para nabi dan rasul. Berarti itu menunjukkan bahwa untuk memperbaiki umat itu harus ada syariat puasa. La'allakum tattaqun. Lalu di situ Allah mengakhiri ayat itu dengan la'allakum tattaqun. La'alla, jadi dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan harapan itu ada dua. Yang satu pakai la'alla, yang kedua pakai laita. Kalau pakai la'alla itu untuk harapan yang mungkin terwujud. Maka ayatnya dikatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan setelah puasa itu menjadi orang yang bertakwa. Karena harapan menjadi orang yang lebih bertakwa setelah puasa itu mungkin. Maka pakai la'alla. Tapi kalau pakai laita itu harapan yang tidak mungkin terwujud. Seperti dalam surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Duh, seandainya saya jadi debu ketika ngelihat di hari kiamat saling mengkisos. Kambing yang bertanduk akan minta kisos, kambing yang tidak memiliki tanduk akan meminta kisos kepada kambing yang bertanduk. Kemudian dikisos. Setelah itu mereka jadi debu. Maka orang-orang kafir melihat itu kok enak. Seandainya saya pun ya laitani kuntu turaba. Seandainya saya juga jadi debu kayak hewan-hewan itu. Tapi di situ pakai laita sehingga harapan itu tidak mungkin terwujud. Nah, itu dari sisi bahasa Arab. Ayat berikutnya ayyamam ma'dudat. Allah mengatakan ayyamam ma'dudat. Saya nggak tahu kalau diterjemah sering diterjemahkan apa itu? Hari-hari yang berbilang. Ma'dudat boleh diartikan berbilang, boleh diartikan terbatas. Ma'dudat. Sekarang coba kita memahami ayat ini. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayyamam ma'dudat, tapi hari-harinya terbatas. Sampai sini yang dipahami apa? Saya ganti bahasanya. Ibu-ibu, di sini toko yang paling terkenal apa ya? Ibu-ibu, ada busana muslim. Harga normal 1 juta, tapi sekarang dijual 100.000. Harinya terbatas sampai besok. Yang dirasakan ibu apa?
Ada busana muslim yang sangat bagus kualitas. Ini normal 1 juta. Karena promo cuma dijual 100.000. Tapi harinya terbatas sampai jam 12 malam. Yang dilakukan apa? Bapak, ini ada Mistral promo. Harusnya 1.500.000. Ya, 1.500 Mistral ya. Tapi promo cuma 300. Ditunggu sampai jam 12 malam. Yang ada di pikiran Bapak apa? Yang ada di pikiran Ibu apa kalau dengar kayak gitu? Kejar kan? Dikejar. Kalau perlu utang, karena mumpung. Tapi dikejar itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat. Ini bulan yang luar biasa. Banyak kebaikan di situ. Tapi ayyaman ma'dudat, harinya terbatas. Kalau untuk masalah dunia, untuk hal-hal yang terbatas seperti itu kita kejar. Karena ini mumpung, ini mumpung. Nah, bagaimana dengan Ramadan kita? Apakah Ramadan kemarin kita sudah mengejar itu sebagaimana kita ngejar promo-promo itu? Atau ternyata dianggap biasa aja. Nanti tahun berikutnya kan insya Allah ketemu lagi. Nah, jadi itu ayyaman ma'dudat, ini harinya terbatas. Karena terbatas, bagaimana dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, kalau Ramadan kemarin ternyata coba dihitung lah, dari 30 kemarin 30 pada 9. Berapa kemarin Ustaz Puji? Sekitar itulah, kalau enggak 30 udah 9, yang jelas enggak ada 231. Kira-kira yang kita maksimal di situ berapa hari? Kalau udah 10 hari terakhir itu udah itu kan, pakaian, kue. Jadi tolong, bisa nggak itu diselesaikan sebelum itulah. Kalau mau beli pakaian anak-anak udah selesaikan sebelum Ramadan. Mau nyetok kue, nyetok apa, kue itu tahan berapa bulan tuh? Sebulan tahan. Yus awal-awal lah, kalau awal-awal Ramadan atau pertengahan Ramadan itu sudah selesai. Sehingga nanti akhir Ramadan itu memang sudah lebih ke situ. Nah, bapaknya juga seperti itu. Bisa nggak diatur misalnya? Gimana lah? Pekerjaan ladang itu, sebulan inilah, sebulan Ramadan itu bisa disiasati jadwalnya. Kan sudah 11 bulan nih, dikasih kesempatan 11 bulan untuk kerja. Sebulan, oke lah, tetap kerja. Tapi kalau bisa kan jangan habis sama seperti bulan-bulan yang lain. Ayyamam ma'dudat, karena hari-harinya terbatas. Kalau harinya terbatas, maka manfaatkan betul, jangan lewat gitu saja. Maka kata Ibnul Jauzi, satu anak Yakub yaitu Yusuf bisa menambal kesalahan 11 saudaranya. Maka kita berharap 1 bulan Ramadan ini itu juga bisa menambal kekurangan-kekurangan kita di 11 bulan yang lain. Tapi kalau kita memperlakukan Ramadan sama seperti yang lain, gimana mau nambal? Nah, mulai dipersiapkan dari sekarang. Bulan Rajab itu bulan nanam, Sya'ban nyirami, Ramadan itu panen. Perbanyak mulai amal soleh dari sekarang. Nanti jaga itu di bulan Sya'ban, maka di bulan Ramadan insya Allah kita mendapatkan kebaikan dari tanaman yang kita tanam. Ya. Sampai jam berapa Ustaz? Udah. Lanjut. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman kana minkum maridan, maka siapa saja di antara kalian yang sakit, au ala safar, atau safar bepergian,
fa'iddatum min ayyamin ukhar. Lalu dia tidak puasa, maka diganti dengan hari yang lain. Nah, ini udzur. Kapan orang boleh tidak puasa? Ketika sakit dan ketika safar. Meskipun nanti ada perbedaan. Lebih baik mana bagi orang yang safar? Puasa atau tidak puasa? Bagi orang yang safar. Safar itu kalau orang Arab itu untuk perjalanan yang jauh. Nanti para ulama beda-beda pendapat, sekian mil, sekian hari gitu. Yang jelas itu perjalanan yang butuh persiapan itu pakai safar. Kalau orang safar lebih baik puasa atau lebih baik tidak puasa? Mana yang lebih baik? Nah, di situ para ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan lebih baik puasa, karena bagaimanapun wa antasumu khairul lakum, puasa itu lebih baik untuk kalian. Sementara yang lain lebih baik tidak puasa, karena tidak puasa saat bepergian itu termasuk rukhsah, dan Allah itu senang kalau ada hambanya yang mengambil rukhsah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pendapat ketiga, dilihat kondisi. Kalau bapak atau ibu tipe orang yang kuat safar, bisa puasa, maka bagi bapak dan ibu udah lebih baik puasa. Tapi kalau kita tipe orang yang kalau safar enggak, perut kosong itu muntah-muntah, pingsan-pingsan gitu, maka lebih baik tidak puasa, nanti diganti di hari yang lain. Dah ya. Ini kita duduk. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang itu sering diterjemahkan yutikun di situ tidak mampu puasa gitu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang tidak mampu puasa fidyatu ta'amu miskin, maka dia membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin. Tapi kalau kita baca tafsir, yutikun di situ justru artinya mampu sebagian. Berarti wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'am miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu, maka dia bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Maksudnya gimana? Dan bagi orang yang mampu puasa, maka dia bayar fidyah. Maksudnya gimana? Para ulama mengatakan karena ketika ayat ini turun sebenarnya puasa Ramadan belum wajib, sehingga saat itu orang masih bisa mengganti puasa dengan membayar fidyah. Maka dalam satu penafsiran wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin, dan bagi orang yang sebenarnya mampu puasa tapi dia tidak mau puasa, maka diganti dengan membayar fidyah bagi orang miskin. Tapi ayat ini, katakanlah kalau kita tafsiri seperti itu memang salah satu tafsirnya, sudah ada ayat lain. Jadi yang mewajibkan ayat puasa itu justru ayat setelahnya, faman syahida minkumus syahra falyasum, dan barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan hendaklah dia puasa. Ketika ayat itu turun baru kemudian puasa wajib. Sementara ketika ayat ini turun, sebagian ulama berpendapat puasa Ramadan belum wajib, sehingga orang masih bisa ganti yang tidak mau puasa dengan membayar fidyah. Tapi yang masyhur ayat ini sering diartikan orang-orang yang tidak mampu puasa maka membayar fidyah. Ada masalah. Nah, nanti masalah fidyah memang itu terutama bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, itu dari dulu para ulama berbeda-beda pendapat. Nah, ada yang mengatakan ibu hamil dan ibu menyusui ini dia qadha dan fidyah. Ada yang berpendapat
dia qadha. Alasannya karena ibu hamil dan menyusui dikiaskan dengan orang-orang yang sakit. Kalau orang sakit kemudian tidak bisa puasa, maka yang harus dilakukan apa? Bapak sakit seminggu tidak puasa, yang dilakukan apa? Kalau orang sakit sementara mengqadha. Kalau sakitnya menaun, jelas sudah cukup bagi dia bayar fidyah. Nah sekarang ibu hamil dan ibu menyusui itu lebih dekat kemana? Orang yang sakit sementara atau orang yang memang sudah tidak mampu puasa? Itu pakai dalil qiyas. Jadi dalam syariat itu dalil itu Quran, hadis, tapi juga ada qiyas. Nah misalnya ini, ibu hamil dan menyusui itu bagaimana? Nah, bagi yang mengkiaskan ibu hamil dan menyusui seperti orang sakit sementara, maka sebagaimana orang sakit kalau dia sembuh dia harus mengqadha, maka demikian juga ibu hamil dan menyusui dia harus mengqadha. Karena hamil dan menyusui tidak selamanya. Ibu enggak tiap tahun hamil kan? Ya, makanya itu dikiaskan kepada orang yang sakit sementara. Maka qadha. Ada yang qadha dan fidyah. Pendapat yang lain, ini pendapatnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar kalau tidak salah, bahwa ibu hamil dan menyusui cukup bagi dia bayar fidyah. Ini pendapat siapa? Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, meskipun juga ada yang membantah itu. Tapi ini yang masyhur. Pendapat kedua sahabat itu wallahu a'lam bishawab. Ibu hamil dan menyusui cukup membayar fidyah. Nah, kenapa? Karena mereka disamakan seperti orang yang sudah tidak mampu puasa. Tahun ini enggak puasa karena hamil. Terus menyusui berapa tahun? 2 tahun. Berarti enggak puasa lagi. Hamil lagi. Terus menyusui lagi. Oh, sudah 6 tahun itu. 2 anak 6 tahun. Harus ganti 6 bulan. Nanti hamil lagi. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi Ibnu Abbas, makanya bagaimana? Ya udah. Ketika terjadi ikhtilaf seperti ini, para ulama silakan. Oh, saya mau mengqadha, silahkan mau mengqadha. Dan itu pendapat Imam Madhab yang 4. Imam Madhab yang 4 itu mengqadha. Ada yang menambahi dengan fidyah. Nah, sementara jika ada yang memilih pendapat membayar fidyah saja, ya udah. Berarti dia mengambil pendapat salah satu atau 2 orang sahabat besar, Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas. Ibu-ibu kayaknya senang yang fidyah tok. Milih yang mana, Bu? Dah. Udah jam 6 ya. Nah, udah. Jadi ini untuk awalan saja seperti itu. Ya, mudah-mudahan saya tidak menjelaskan apa yang membatalkan puasa, apa yang tidak. Saya cuma ingin mengawali dari hadis Nabi tadi, kan, bahwa bulan Ramadan ini adalah syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Diwajibkan di dalamnya puasa, dibuka pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Meskipun itu nanti silakan dibaca. Kalau setan dibelenggu, kenapa masih ada maksiat gak saat bulan Ramadan? Itu nanti butuh ini. Katanya setan dibelenggu, lah kok masih ada maksiat? Nah, sebagian mengatakan, oh yang dibelenggu itu yang setan besar-besar, yang senior, top-topnya gitu. Jadi kalau ada yang masih tergoda maksiat saat Ramadan, itu berarti kalah sama setan-setan kroco-kroco itu. Yang ganggu itu setan-setan kroconya, dia sudah kalah. Ada yang menjelaskan seperti itu. Nanti silakan dibaca sendiri. Ya. Terus tadi
lillahi fihi laila khairun min alfi syahr faman hurima khairahu faqad hurim. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalangi dari malam itu, sungguh dia telah terhalang. Nah, mudah-mudahan mungkin yang lalu adalah ya. Tapi kita ingin adalah mungkin sekali minimal seumur hidup kita tidak terhalangi dari malam Lailatul Qadar itu. Maka butuh persiapan dari sekarang tadi. Kenapa kita harus mempersiapkan diri? Misalnya tadi yang harus bekerja bisa nggak disiasati sehingga nanti 10 hari terakhir minimal itu masih bisa kita mencari itu, mencari Lailatul Qadar itu ya. Itu harus disiapkan dari sekarang, dijadwal. Kira-kira kalau nanam kentang dari sekarang belum panen ya masih ngobat ya. Terus nanam apa yang singkat apa? Nggak ada yang singkat. Nggak apa, tapi disiasati karena apa ya, hari-hari Ramadan kita akan habis seperti gitu terus. Dah, ya. Terus tadi perkataan Ibnul Jauzi bahwa 1 bulan Ramadan ini kita harapkan itu bisa menutupi kelalaian kita di 11 bulan yang lain. Kalau kita manfaatkan sebaik mungkin. Tapi kalau tidak, mungkin itu yang saya sampaikan. Sudah jam 6. Nanti silahkan masalah apa saja yang perlu dipersiapkan saat puasa, hukum-hukumnya yang berkaitan dengan puasa, mulai dibaca, dipersiapkan dari sekarang, sehingga nanti kita masuk di bulan Ramadan sudah penuh dengan persiapan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ini karena sudah jam 6, waktu saya sampai jam 6. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.